Selamat sore, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Suara Media Channel. Kali ini kami berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Tangerang, tepatnya di Tiga Raksa. Dan di samping saya ada Ketua Koperasi Pasar Taman Kota Kota Bumi, Kopastam Pak ya. Dengan Pak Khalid TB. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Khalid TB. Sehat Pak ya? Alhamdulillah, Bapak sehat selalu Pak. Ini terkait adanya polemik yang terjadi di Pasar Kota Bumi ini Pak, kayaknya waduh ini pelik banget ya. Ya yang terkesan sengkarut nih Pak persoalan ini yang memang harus diselesaikan dan turun tangan pihak-pihak terkait. Ini sejauh mana sih Pak ini persoalan ini Pak sebetulnya Pak? Kalau permasalahan sebenarnya kalau ditarik dari awal memang sejarahnya pasar itu Kopas bangun secara swadaya dengan para pedagang sendiri anggota Kopastam. Prinsipnya di situ. Penyertaan modal daerah pada pihak ketiga Kopastam melalui izin prinsip kerjasama segala macam. Nah ini terjadi polemik, habis membangun diserahkan. Sementara perizinan IMB atas nama Kopas. Lalu ketika ini diserahkan, fisik bangunan itu harus atas nama Pemda itu sendiri. IMB-nya harus atas nama Pemda seharusnya. Sementara kan pemerintah daerah sudah melegalkan, melegalkan diserahkan kepada koperasi itu sendiri mengelola sepenuhnya Pak ya. Pada tahun 2000 itu seperti itu. Jenjang perjanjiannya juga memang tahapan baru di tahap pembangunan, belum di tahap pengelolaan. Nah sementara SOP tentang pengelolaan pasar ini terjadi perubahan nomenklatur. Kalau perubahan nomenklatur dari dinas ke UPT itu masih SKPD, masih pengguna anggaran, bukan disebut pihak ketiga. Tapi dengan adanya pembentukan brand daerah dalam hal ini BUMD, Bumda ya Pak ya, maka disebut juga sebagai pihak ketiga juga. Jadi sebenarnya polemik ini putus di tahun 2004-2005 ketika Kopastam sedang ada perjanjian sama bupati. Nah kalau kemarin dibilang, kalau tadi dibilang perjanjian sama bupati habis, perjanjian PD menyatakan sudah habis perjanjian, ya kami tidak ada perjanjian dengan PD. Tidak ada perjanjian, adanya dengan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah dalam hal ini pada waktu itu dinas pengelolaan pasar, ya masih perpanjangan tangan bupati lah. Dinas pasar mungkin ya pada saat itu. Jadi polemik ini terus, klaim-klaiman ini terus, tapi lebih tua lahir dan berkiprah di pasar itu memang Kopastam terlebih dahulu. Cuman di tengah jalan Kopas coba dihilangkan dengan berbagai macam cara secara administrasi. Jadi kewenangan Kopastam itu diamputasi ya. Sementara dari tahun 2000 mungkin Pak ya kita membangun itu Pak ya. Iya. Membangun dengan miliaran rupiah Pak ya. 2002 akhir masuk 2003 itu sudah pindah kita ke pasar yang baru, dan itu masih dinas pasar atau UPT pasar. Belum ada PD. Belum. Kita Kita membuat perjanjian bukan dengan dinas pasar, bukan dengan PD. Dengan PD, tapi dengan pihak pemerintah daerah. Dalam hal ini SKPD dinas pasar. Kok sekarang tiba-tiba muncul PD ingin menguasai Perumda ya? Perumda perusahaan daerah kita negara aja ini ingin menguasai. Ya bukan menguasai ya, emang dikuasai. Semua udah dikuasai. Penerbitan SHGP bangunan segala macam itu dari PD semua, sehingga habislah kewenangan Kopas itu tidak ada. Kopas itu ibaratnya buih di tengah laut. Ibaratnya debu di atas tersapu angin aja gitu, seolah-olah nggak ada peran apa-apa gitu. Nah pada akhirnya kan timbul polemik ketika ada rencana keinginan revitalisasi. Nah, dari awal juga saya sudah pantau pergerakannya. Saya lihat ini ada masalah, timbulnya masalah. Karena apa? Satu sisi
saya bilang pemahaman PD itu nol tentang sejarah pasar. Nol, karena memang bukan pelaku di pasar kota bumi itu. Jadi saya bilang nol. Dia dapat masukan memang dari pihak-pihak yang memang selama ini berkecimpung juga di Kopastam, berkecimpung juga di dalam pasar. Nah ini jadi kalau kata orang mah mendapatkan informasi lalu dikembangkan, dikemas. Mendapatkan informasi atau masukan atau usulan dari pihak oknum tadi untuk merevitalisasi dan diamini oleh pihak Perumda. Pada akhirnya ke situ jadi syarat kepentingan kalau saya lihat, sebab yang saya bilang tadi Kopastam tuh dari zaman tahun 2000 krisis moneter Kopastam sudah bisa bangun dengan harga cuma 15 juta. Ini kan bukti peran Kopastam itu jelas aksi nyatanya buat kesejahteraan para pedagang di kota. Artinya bicara pelayanan, bicara kemampuan para pedagang ketika era krisis moneter itu kami bisa eksis, bisa bekerja sama dengan Pemda, membantu pemerintah daerah untuk membangun pasar secara nasional. Sementara dari pihak koperasi sendiri keinginannya seperti apa Pak? Kopastam ini Pak untuk pihak Perumda ini agar membatalkan revitalisasi yang ada di pasar Kota Bumi, Taman Kota Bumi ini, atau memang merevitalisasi, silakan revitalisasi di pasar lain, tapi pasar Kota Bumi janganlah. Seperti itu mungkin. Intinya mungkin seperti itu. Keinginannya. Kalau bahasanya ditunda aja. Lebih baik ditunda daripada nanti masalah. Saya juga nggak mau kena masalah Pak. Siap. Ditunda itu artinya ada peninjauan ulang, menyangkut lahan, menyangkut perizinan gitu. Kan kita juga nggak membatasi gerak langkah Pemda dalam hal ini Bapak Bupati untuk membangun daerah. Nggak mau, saya juga nggak mau disebut begitu. Harapannya untuk ditunda lah. Harapannya ditunda, dikaji kembali terkait adanya revitalisasi. Jadi ada semacam harmonisasi, sinkronisasi terhadap para pedagang, terhadap PD sendiri, terhadap Pemda ini agar tidak menilainya itu gimana lah gitu, kurang kisuh ya Pak. Iya, maksudnya kan kalau pemerintah daerah mah baik lah. Intinya membangun daerah tentunya dengan kemampuan masyarakatnya kan gitu. Ya harapannya seperti itu Pak ya. Iya, jadi kita bilang kenapa harus ditunda. Kalau dipaksakan jadi masalah. Jangan memaksakan kehendak. Jangan, saya bilang ini tunda. Nanti kalau dipaksain ibarat air bah jebol, siapa yang menahan? Lagian juga revitalisasi itu kan tidak ada regulasi atau aturan yang jelas ya Pak, cuma ada perintah dari seorang petinggi aja, mungkin seperti itu Pak ya? Iya, ada kemungkinan seperti itu. Cuman kan saya bilang kalau umpamanya ada izin prinsip lagi, izin prinsip ini berarti kan dua. Izin prinsip PD, izin prinsip Kopas, jadi ini gimana gitu. Maksudnya kita juga perlu kejelasan dari Pemda itu sendiri. Kan prinsipnya kalau Kopas, kalau memang Bupati menghendaki ini pasar diambil PD, ya itu kan kewenangan Bupati. Silakan aja gitu. Iya, bukan kewenangan PD. Salah kalau PD mengatakan ini udah hak PD. Jangan. Bukan urusan daerah ini. Iya, jadi maksudnya tujuannya mempertegas saja. Bupati sendiri nggak menyerahkan kios bangunan ke PD, enggak Pak. Dia hanya menyerahkan titik simpulnya di lahan Pak. Dan lahan itu harus di cross check ulang oleh PD Pasar, harus disinkronisasi. Ternyata yang jalan bukan PD, kita Kopas. Ukur ulang kita, kita ngebiayain kita. Nah tiba-tiba PD tinggal ambil alih posisi bahwa ini udah ambil alih posisi untuk meraup satu keuntungan, sebuah keuntungan mungkin. Seperti itu indikasi juga. Makanya tadi dari tata ruang bilang ada 12.206. Memang di penyerahan 299 itu kepada Pemda itu 11.086 sebagian, dan ternyata memang di setpen pengembang PT Bumi Serba Indah itu memang 12.206. Dan saya pernah diskusi dengan pengacaranya pribadi Bupati Pak Deden Sukron pada waktu. Gue mau tahu orang ini di mana, orang pengetahuan tentang nih sebagian nih, mana sebagian lagi kita cari, ada di mana nih?
Jadi ada sebagian aset yang hilang. Iya, jadi kita juga berapa Pak? Takutnya kan di kemudian hari kita juga Jadi bahan pertanyaan. kena imbas juga Pak. Kita nggak mau sampai terjadi, makanya saya bilang kan ada undang-undang diskresi. Kenapa sih nggak dipergunakan gitu? Oke, Pak ya. Artinya gini, kalau memang lahan itu cuma 9.000, udah bikin aja 9.000. Yang dibikin 11.000 atau 12.000, tapi kenyataannya 9.000. Nanti kita lagi yang kena. Tanahnya nggak ada Pak ya. Tanah mah ada. Cuman Tadi dikutip dari cuman itu dibangun kayak diduga dibangun ruko sekeliling pasar itu. Ini harapannya Bapak ada dengan pihak pemerintah daerah, Bapak sih nggak mempertahankan bahwa pasar ini harus dikuasai oleh koperasi, tidak. Wah. Ya kan, tapi kita duduk bareng loh, solusinya seperti Iya, apa? saya bilang ditunda. Ditunda Itu intinya lebih penundaan Ditunda. revitalisasi. Iya. Seperti itu. Ditunda. Oke, Kita makasih Pak. Kita kaji nanti kemampuan pedagang, ya kan? Jangan dipaksakan. Kalau memang kondisi sekarang bekas kopi, ya kan? Orang masih sepi, dagang kemampuan sekarang itu dikaji lah. Pemerintah itu lebih jago gitu. Itu dan saya juga kan enggak inilah berdiri bukan dalam arti saya menolak, enggak. Kita dari awal juga mendukung Sekali apapun. lagi yaitu tadi dari koperasi meminta untuk menunda dan mengkaji ulang adanya revitalisasi tadi. Iya. Ya, itu terima kasih. Itulah yang telah disampaikan oleh Ketua Koperasi Pasar Taman Kota Bumi, yaitu Bapak Iya. Khalid TB, Pak ya. Iya. Nah, terima kasih Pak atas penjelasannya. Dari Tiga Raksa Kabupaten Tangerang, Kantor DPRD Kabupaten Tangerang, kameramen Posasi, Ali GG, dan saya Ardiansa. Sampai jumpa di channel yang sama dalam waktu yang berbeda. Terima kasih. Wassalam.